Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya Kang Rohman Asyafik. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dilancarkan dalam segala urusannya dan dilancarkan dalam rezekinya gitu ya, dideraskan, amin gitu. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita lagi gitu pada teman-teman, semoga bermanfaat gitu ya. Jadi kali ini mau membahas ini ya tentang berperang dengan nafsu gitu, memperangi nafsu gitu ya, atau yang lebih jelasnya mengendalikan hawa nafsu gitu. Jadi kalau ada kadang-kadang kan kita itu cuma tahu memerangi nafsu atau kan mengendalikan nafsu gitu ya, tapi nggak tahu caranya atau nggak tahu yang sebenarnya gimana gitu ya, mengendalikan nafsu ataupun memerangi hawa nafsu itu gimana gitu ya. Kita cuma tahu namanya saja gitu, cuma tahu mengendalikan hawa nafsu doang gitu ya, tapi nggak tahu yang sebenarnya gimana gitu cara mempraktekannya gitu kan. Nah, pada malam hari ini saya akan membahas tentang itu ya, mengendalikan hawa nafsu atau memperangi hawa nafsu gitu. Oke, mudah-mudahan kali ini gitu ya saya bisa menjelaskan gitu dengan gamblang gitu kepada teman-teman, supaya teman-teman memahami apa yang saya bicarakan gitu ya. Jadi menurut pribadi saya gitu ya, memperangi nafsu itu jadi seperti ini ya, bisikan-bisikan nafsu pada diri kita itu sebenarnya di setiap harinya itu sebenarnya ada gitu ya, tapi kadang-kadang kitanya yang nggak sadar gitu ya, nggak sadar dan tidak mendengar gitu, tidak mendengar bahwa nafsu itu berbisik kepada diri kita gitu. Jadi nggak tahu gimana nafsu membisiki kita itu, nggak tahu gitu. Nah, saya kali ini mau menjelaskan gitu gimana kerjanya nafsu membisiki diri kita gitu. Jadi nafsu itu membisiki diri kita itu ya, jadi istilahnya seperti ini ya, ibaratnya gitu. Jadi ibaratnya kita melihat orang lain gitu ya, melihat orang lain sukses ibaratnya gitu ya. Nah, si nafsu itu akan membisiki kita. Gimana membisikinya gitu ya, ketika kita melihat orang lain sukses gitu, nah nafsu itu akan membisiki gitu pada diri kita, hey gitu ya, misalkan gitu ya, hey gitu, diri, lihatlah si Fulan, dia sudah sukses, apa kamu tidak iri pada dia gitu ya, jatuhkan dia. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, ketika kita tidak tahu itu nafsu, pasti kita akan menjatuhkannya gitu ya, menjatuhkan orang itu gitu. Dengan cara apapun kita akan menjatuhkan, bahwa diri kita itu tidak sadar gitu ya, tidak sadar bahwa yang membisiki membawa dia supaya menjatuhkan itu adalah nafsu gitu. Tapi buat orang-orang dirinya yang sadar, dia tidak akan menuruti gitu ya, tidak akan menuruti bisikan nafsu itu gitu ya. Ketika dirinya disuruh menjatuhkan orang lain, jadi diri-diri yang sadar itu akan membalas gitu ya, membalas bisikan itu. Jadi gimana membalasnya? Jadi seperti ini, ketika nafsu berbisik seperti itu, jatuhkan orang itu gitu ya. Kamu tidak iri apa dengan kesuksesannya gitu ya. Nah, kalau dengan diri-diri yang sadar, dia akan membalasnya dengan kata-kata seperti ini, buat apa aku menjatuhkan orang itu gitu ya, kalau memang orang itu disukseskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya biarkan saja. Nah, kalau orang-orang yang
yang dirinya sadar gitu ya. Jadi menjawabnya dengan seperti itu gitu. Jadi apalagi contohnya ya gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Nafsu berbisik kepada kita ketika kita melihat orang lain gitu ya, melihat orang lain dengan ilmunya misalkan gitu ya. Nah, ketika kita nafsu yang berbisik kepada kita, ketika kita mendengar orang lain gitu ya, mendengar cerita orang lain ataupun masukan orang lain kepada kita, si nafsu itu kan berbisik kepada kita. Jadi gini berbisiknya, jangan didengarkan. Dirimulah yang paling bisa, dirimulah yang paling pintar. Jadi orang itu mau tidak ada apa-apanya misalkan gitu ya. Nah, itu adalah ciri-ciri bisikan nafsu kepada diri kita. Nah, timbullah kita melawan yang memberi masukan kepada kita gitu ya. Orang itu akan kita lawan. Jadi bukan seperti itu. Itu salah gitu. Padahal belum tentu itu salah gitu ya. Jadi keburu dikendalikan nafsu, jadi bilang seperti itu. Jadi tidak mau mendengarkan penjelasan orang lain ataupun masukan dari orang lain gitu ya. Jadi merasa dirinya paling bisa karena bisikan nafsu itu yang membisiki, kamu adalah orang yang paling bisa, kamu orang yang paling pintar. Dia itu tidak ada apa-apanya, kata nafsu. Kalau orang-orang yang sadar tidak akan gitu ya, tidak akan mendengarkan nafsu, dia akan melawan lagi gitu. Melawan gimana? Dengan diri ketika dirinya nafsu membisiki gitu ya. Kamu adalah orang yang paling pintar, jangan dengarkan orang itu. Nah, kalau orang-orang dirinya yang sudah sadar, dia akan membalasnya dengan kata-kata seperti ini. Manusia nggak ada yang pintar, semuanya belajar gitu ya. Jadi ilmu itu dari mana aja gitu ya. Jadi pada hakikatnya gitu ya, pada diri-diri yang sadar misalkan gitu ya, yang berbicara itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan ya, pada diri-diri yang sadar gitu aja, seperti itu. Nah, pembahasan nafsu itu kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman, semoga bisa dimengerti gitu ya. Ketika jadi nafsu itu bukan dihilangkan gitu ya, menghilangkan nafsu gitu, enggak menghilangkan gitu ya. Jadi dikendalikan gitu ya, dikendalikan oleh diri kita gitu ya. Sekarang logikanya gini, ketika kita tidak punya nafsu, sekarang makan aja ya, kita makan setiap hari itu ada pakai nafsu ya gitu ya. Kalau kita nggak nafsu, kadang-kadang makan juga nggak pingin gitu ya. Kita berjalan, kita berangkat kemana-mana itu pakai nafsu. Jadi istilahnya jangan bukan menghilangkan hawa nafsu gitu ya. Jadi mengendalikan hawa nafsu gitu. Jadi jangan istilahnya jangan dipikir menghilangkan nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu yang benarnya itu ya. Jadi nafsu itu nggak bisa dihilangkan gitu ya pada diri manusia gitu. Jadi jangan sampai kita dikendalikan oleh nafsu gitu ya. Jadi nafsu dikendalikan oleh kita yang benar gitu. Jadi ketika nafsu membisiki gitu, kita bisa mengendalikannya gitu ya. Jadi sekarang gini istilahnya, kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, contohnya gini ya, kita makan, yang kita makan itu makannya enak-enak semua gitu ya. Nah, oleh nafsu kita kan timbul seperti ini, ketika kita makan yang enak-enak banyak di situ ya, kita makan nih, ibaratnya makan terus ya. Ketika perut sudah kenyang juga ya gitu ya, kata nafsu seperti ini, nafsu akan membisiki, makanlah semua gitu ya. Itu makanan pada enak-enak misalkan gitu ya. Jadi kalau tidak dimakan itu mubazir. Padahal diri kita itu udah kenyang gitu ya. Nah, ketika kita menuruti hawa nafsu, pasti kita akan merasakan kekenyangan gitu ya, nggak enak gitu pada badan kita juga gitu ya. Makan terlalu banyak kan nggak enak gitu ya. Nah, kita menuruti hawa nafsu terus makan apa aja gitu ya. Nah, ketika kita menuruti hawa nafsu, pasti
kita akan merasakan kenyangan yang sangat menyiksa gitu ya, sangat menyiksa diri kita gitu. Ketika kita bisa mengendalikan, ketika kita sudah kenyang gitu ya, udah kenyang lah, cukup gitu, pasti tidak akan makan lagi gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi cukuplah gitu, kecuali kita menuruti nafsu. Sudah kenyang juga masih makan aja terus sampai kita tidak merasakan nyaman gitu pada perut kita gitu ya, kembung lah ibaratnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi bukan menghilangkan nafsu ya, bukan menghilangkan nafsu gitu istilahnya, tapi yang benar itu mengendalikan hawa nafsu gitu, memperangi hawa nafsu gitu, memperangi ya, diperangi gitu. Kita yang memperangi hawa nafsu, bagi diri-diri yang sadar gitu ya. Kok saya nggak mendengar nafsu membisiki gitu ya, nggak mendengar nafsu berbicara pada diri kita gitu ya. Gimana saya mau tahu gitu ya nafsu itu mengendalikan diri saya. Nah, ketika kita belum tahu nafsu berbisik, kita oleh rasa kita saja gitu ya, kita rasakan, pasti beda gitu, pasti beda lah gitu ya. Kalau tidak bisa mendengar gitu pasti beda. Jadi kita tidak bisa melawan ketika nafsu inilah gitu ya, ketika nafsu mengendalikan kita tidak bisa melawan gitu. Jadi ketika nafsu, kalau tidak bisa melawan dengan kata-kata pada diri, melawan nafsu gitu ya, kitanya yang menahan gitu ya. Ibaratnya nafsu menyuruh kita membicarakan si fulan misalkan gitu ya, aib-aib si fulan, buka gitu ya, kata nafsu gitu. Ceritakanlah kejelekan si fulan gitu ya, misalkan gitu. Kalau bagi diri-diri yang sadar gitu ya, meskipun enggak bisa memperangi nafsu itu, berbicara dengan nafsu itu pasti akan menahan gitu ya. Ketika dia akan membicarakan itu, pasti dia akan diam gitu ya, karena dia tahu bahwa membicarakan aib-aibnya si fulan itu dosa gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu pembahasan nafsu itu, memperangi nafsu itu ya. Jadi bukan, saya ulangi lagi, bukan menghilangkan hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu gitu ya, memperangi hawa nafsu gitu. Jadi jangan lupa teman-teman minum dulu kopinya gitu. Jadi supaya enggak pusing gitu mendengarkan cerita saya gitu. Jadi minum dulu kopinya. Jadi kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Nafsu itu setiap hari itu berbisik terus kepada kita gitu ya. Jadi dengan gimana caranya juga nafsu terus membisiki kita gitu. Jadi bukan menghilangkan nafsu, mengendalikan gitu ya. Kita makan aja pakai nafsu kan gitu ya. Mau pergi kerja ibaratnya gitu pakai nafsu. Kalau kita nggak pakai nafsu, kerja juga nggak semangat gitu, nggak ingin kerja, tidak ingin apa-apa gitu. Jadi nggak ada gairah ibaratnya seperti itu ya, karena nggak punya nafsu gitu. Jadi bukan menghilangkan nafsu, tapi memperangi ataupun mengendalikan gitu. Yang benar itu seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya, yang disebut mengendalikan hawa nafsu ataupun memperangi hawa nafsu. Kurang lebihnya yang saya bahas tadi ya, seperti itu. Kalau mudah-mudahan pembicaraan saya ini bisa bermanfaat gitu buat teman-teman sekalian, dan juga mudah-mudahan bisa dimengerti gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau kalau teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa di subscribe ya, karena di subscribe itu gratis gitu ya. Jadi dukung terus channel saya supaya saya bersemangat lagi membuat video-video lagi gitu ya. Jadi intinya supaya channel saya lebih maju lagi lah gitu ya. Jangan lupa di like juga, di komen juga, dan juga di share supaya bisa bermanfaat buat kita semua gitu ya.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.